sahabat kebenaran semua, kembali lagi bersama saya Ari Putradi dalam program Merenungkan Firman Tuhan setiap hari. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentu harapan saya dimanapun Bapak Ibu berada, apapun pekerjaan Bapak Ibu saudara-saudari, dan apapun kegiatan Anda, marilah kita menyediakan waktu kita untuk belajar firman Tuhan, untuk membaca firman Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena banyak sekali manfaat yang dapat kita rasakan ketika kita aktif dalam kita mendengar firman Tuhan, ketika kita aktif untuk membaca firman Tuhan. Salah satunya, kita dapat pengetahuan yang luas mengenai hal-hal rohani. Dan kalau kita melakukan hal demikian, membaca Alkitab, mendengar firman Tuhan, itu tidak membuat kita rugi, Bapak Ibu Saudara. Itu tidak membuat kita menjadi stres. Justru Tuhan akan bangga dengan kita. Tuhan akan senang dengan kita. Sebagai anak-anaknya, kita menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan, bahwa kita menunjukkan bahwa kita ingin hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tidak sedikit orang Kristen yang tidak punya waktu untuk belajar firman Tuhan. Tidak sedikit juga orang Kristen yang mengabaikan firman Tuhan, yang tidak peduli sama sekali dengan firman Tuhan. Mereka lebih memprioritaskan hal-hal materi, hal-hal duniawi, hal-hal yang bersifat kedagingan. Itu yang mereka utamakan. Tetapi pada kesempatan hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat bahwa betapa pentingnya firman Tuhan bagi kita. Bahwa betapa berharganya firman Tuhan bagi kita. Karena kenapa? Dengan kita membaca Alkitab, dengan kita membaca firman Tuhan ini, dengan kita belajar firman Tuhan ini, dengan kita mendengarkan firman Tuhan ini, maka kita akan tahu bahwa suatu kelak ketika kita meninggalkan dunia ini, kemana kita akan pergi. Tergantung pilihan kita. Kalau kita mengabaikannya, maka Tuhan telah sediakan tempat yang layak bagi kita. Dan begitu juga dengan sebaliknya. Ketika kita memprioritaskan dan aktif untuk membaca, mendengarkan firman Tuhan, maka Tuhan juga sediakan tempat yang layak buat kita. Dan yang seperti yang kita ketahui, bahwa di dunia akhirat atau setelah kita meninggal, hanya ada dua tempat, yaitu surga dan neraka. Hanya ada dua tempat ini. Tergantung pilihan kita. Kita mau pergi ke surga atau pergi ke neraka. Kita tidak tahu, Bapak Ibu Saudara-saudari, kapan Tuhan memanggil kita. Kita juga tidak tahu kapan Tuhan datang untuk menjemput kita. Oleh sebab itulah, mari kita persiapkan diri kita. Persiapkan iman kita dengan baik. Marilah kita uji setiap doktrin-doktrin yang masuk ke dalam diri kita, yang coba memberikan masukan bagi kita. Apakah sesuai dengan Alkitab? Jikalau tidak sesuai dengan Alkitab, maka jangan sampai kita menerimanya. Jangan sampai kita mau ditipu oleh filosofi-filosofi dunia ini. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa orang Kristen yang hidupnya di dalam Tuhan, orang Kristen yang sejati, yang bijaksana, percaya bahwa otoritas utama adalah Alkitab. Alkitab adalah satu-satunya penuntun bagi kehidupannya. Dan Alkitab adalah satu-satunya firman Tuhan yang tertulis bagi manusia melalui rasul-rasul. Banyak hal yang bisa kita pelajari di dalam Alkitab. Kita bisa mendapatkan nasihat,
kita bisa mendapat masukan, kita bisa mendapatkan pengajaran, kita bisa tahu larangan-larangan yang Tuhan benci. Kita bisa tahu larangan-larangan Tuhan yang tidak boleh dilakukan oleh kita. Dan juga kita bakalan tahu apa saja yang harus kita lakukan untuk Tuhan. Tetapi bagi kita orang-orang yang jarang membaca firman Tuhan, jarang mendengarkan firman Tuhan, bagaimana kita bisa tahu hal itu? Bagaimana iman kita bisa bertumbuh? Bagaimana kedewasaan kita dalam Tuhan itu bisa berkembang? Kita akan seperti bayi. Kita akan seperti anak kecil yang terus merengek-rengek meminta air susu. Kita tidak bisa mandiri jikalau kita tidak pernah, bahkan jarang membaca Alkitab. Oh Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan kita Yesus, marilah kita meluangkan waktu kita untuk belajar bersama-sama, untuk merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini adalah seperti petunjuk jalan, memberi arahan bagi kita supaya kita sampai kepada tujuan kita, supaya kita sampai kepada tempat yang kita inginkan. Oh, sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara. Tetapi tidak sedikit juga orang di muka bumi ini, terutama juga orang Kristen, yang tidak percaya bahwa Alkitab satu-satunya firman Tuhan. Bahkan lebih parahnya lagi, banyak manusia di muka bumi ini yang menganggap bahwa Alkitab sudah dipalsukan. Banyak mengandung kesalahan. Wow, ini suatu tuduhan yang sangat-sangat sulit. Kalau sudah dipalsukan, tentu orang yang cinta akan kebenaran pengen tahu yang aslinya, tetapi mereka tidak bisa membuktikannya. Di dalam Alkitab, kita dapat menemukan kebenaran-kebenaran yang luar biasa, yang mungkin belum pernah kita ketahui. Saya yakin dan percaya, orang yang aktif mendengar firman Tuhan, orang yang aktif dalam membaca firman Tuhan, memiliki moralitas yang tinggi, memiliki rasa tanggung jawab yang luar biasa, yang harus dia lakukan. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita sebagai orang Kristen yang hidup di dalam Tuhan, yang percaya bahwa Yesus Kristuslah satu-satunya juru selamat kita. Marilah kita semua memprioritaskan diri kita untuk belajar firman Tuhan, untuk belajar melakukan kehendak Tuhan. Tentu Tuhan sangat senang jikalau semua manusia di muka bumi ini hidup sesuai dengan kehendaknya. Itulah yang Tuhan inginkan. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk belajar dari Alkitab, terkhususnya dari kitab Injil Lukas. Kita buka Injil Lukas. Injil Lukas, pasal yang ke-8. Injil Lukas pasal yang ke-8. Ayat yang ke-27 sampai ayat 28. Saya ingin mengajak kita semua untuk belajar dari kitab Injil Lukas pasal 8 ayat 27 sampai 28. Saya akan bacakan buat kita semua. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan, dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Dari perikop ini atau ayat yang sudah kita baca ini, saya ingin mengajak kita untuk belajar satu hal, yaitu orang Kristen yang selalu ingin datang kepada Tuhan. Orang Kristen yang selalu ingin datang kepada Tuhan.
Di sini Alkitab memberi teladan atau memberi gambaran bahwa seorang yang sudah kesurupan, seorang yang sudah dirasuki setan, itu mau datang kepada Tuhan. Dia tersungkur di hadapan Tuhan. Dia bersujud, berlutut di hadapan Tuhan, dan memohon kepada Tuhan supaya Tuhan jangan menyiksa dia, supaya Tuhan jangan menghukum dia pada saat itu. Tetapi Tuhan tahu, dan dia tahu kapan di waktunya dia akan dihukum. Nah, tentu perikop ini mengajarkan bagi kita bahwa seharusnya manusia yang normal, yang tidak dirasuki setan, yang mempunyai akal budi, seharusnya manusia lebih baik daripada orang yang dirasuki setan ini. Mau terus datang kepada Tuhan, mau menyediakan waktunya untuk Tuhan, mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, mau hidup di dalam Tuhan. Wah, tentu Tuhan lebih bangga gitu. Dan di perikop ini, di ayat ini, Tuhan tidak langsung menghukum dia, karena Tuhan tahu kapan waktunya dia akan dihukumkan. Nah, jangan sampai kita manusia mengakui diri orang percaya, mengakui bahwa kita sebagai orang Kristen yang sejati, tetapi jarang datang kepada Tuhan, jarang baca Alkitab, jarang berdoa sama Tuhan, jarang mendengarkan firman Tuhan. Maka saya katakan bahwa Anda adalah orang yang paling buruk, melebihi setan-setan itu. Maka hukuman Anda akan lebih berat daripada setan-setan itu. Wow, mengerikan sekali, Bapak. Jangan sampai kita manusia yang seperti itu. Tetapi marilah kita menjadi lebih baik dengan banyak membaca firman Tuhan, supaya banyak tahu tentang kehendak Tuhan, banyak tahu tentang keinginan Tuhan. Karena dengan demikian kita bisa memprioritaskan hidup kita. Kerohanian kita semakin bertumbuh, iman kita semakin teguh di dalam Tuhan. Dan saya yakin dan percaya bahwa kelak Tuhan datang menjemput kita, kita akan bersama-sama dengan Tuhan dalam kerajaan surga. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perlu kita ketahui bahwa tidak sedikit juga manusia di muka bumi ini, terlebih-lebih orang Kristen, yang tidak memprioritaskan dirinya dengan hal-hal rohani. Mereka acuh tak acuh terhadap firman Tuhan. Mereka tidak peduli dengan ajaran firman Tuhan. Mereka banyak melanggar firman Tuhan. Oh, tentu jangan sampai kita melakukan hal yang demikian. Karena apa? Tuhan tidak senang dengan orang yang melakukan atau berbuat kekejian, berbuat kejahatan, terlebih-lebih melanggar perintahnya. Tetapi marilah kita turut dengan kehendak Tuhan, hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih Tuhan kita Yesus Kristus, saya yakin dan percaya kalau Bapak Ibu saudara-saudari hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, banyak membaca Alkitab, banyak merenungkan firman Tuhan, banyak mendengarkan firman Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa kehidupan Anda pasti akan lebih baik daripada orang-orang yang tidak peduli dengan firman Tuhan, apalagi yang tidak mengenal Tuhan. Anda akan lebih baik. Jadi marilah kita selalu datang kepada Tuhan melalui doa-doa kita, melalui kita bergumul dengan Tuhan, melalui kita saling berbagi firman Tuhan, melalui kita bertemu dengan saudara seiman kita dalam pertemuan jemaat, bahkan melalui kita membaca firman Tuhan setiap hari, supaya kita semakin dewasa dan semakin mengasihi Tuhan. Dan juga Tuhan pasti akan mengasihi kita lebih daripada kita mengasihi Dia. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih Tuhan Kristus, demikianlah firman Tuhan buat kita pada hari ini. Sekiranya dapat memberi pencerahan, dapat mendorong kita, memberi motivasi bagi kita
agar kita semakin hari semakin teguh dan tetap setia di dalam Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan dari saya Ari Putra Adi. Salam Maranatha.